Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Lopi, NPM 1921020220 dari kelas G, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang peradilan tata usaha negara. Dosen pengampu Bapak Muhammad Haidir, SP, SH, MH. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember. Kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, dan tenteram, serta tertib dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara maupun warga. Nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Sesudah diadakannya perubahan atau amandemen pasal 24 Undang-Undang 1945 menentukan yang pertama yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang, yaitu tugas dan wewenangnya memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu yang timbul dalam bidang antara orang atau badan hukum perdata atau anggota masyarakat dengan badan atau pejabat petun pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjamin subjek peradilan tata usaha negara adalah seorang atau badan hukum perdata yang sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat, sedangkan menjadi objek di peradilan tata usaha negara adalah surat keputusan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kedudukan wewenang peradilan tata usaha negara. Tempat kedudukan peradilan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Peradilan tata usaha negara atau petun berkedudukan di ibu kota atau kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Peradilan tinggi tata usaha negara atau petun berkedudukan di ibu kota provinsi, daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Mengenai prinsip-prinsip asas-asas hak tun. Prinsip dan hak ada 4. Asas praduga ret mating. Apa itu asas praduga ret mating? Jadi asas praduga mating itu mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap sebagai ret mating atau benar selalu dianggap ret mating. Atau sampai dengan pembatalan dengan asas ini gugatan tidak boleh menunda pelaksanaan hak tun. Digugat pelaksanaan penjelasan yang berdasar bunyi pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Asas-asas kehakiman, asas keaktifan hakim. Sebelum melaksanakan pemeriksaan terdapat pokok sengketa, hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan bunyi
Pasal 62 Undang-Undang Petun dan pemeriksaan persiapan undang-undang mengetahui apakah gugatan penggugat tidak jelas, sehingga penggugat perlu melengkapinya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 63 Undang-Undang Petun. Asas pembuktian bebas, yaitu kehakiman yang menetapkan beban pembuktian yang berbeda dengan ketentuan pasal 1865. Asas-asas ini dapat ditawarkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 atau 86, hanya saja masih dibatasi dengan ketentuan pasal 100. Alur penyelesaian sengketa petun ada dua, yaitu yang pertama, upaya administrasi untuk menyelesaikan melalui upaya administrasi dikenal ada dua macam, yakni banding administratif. Yang kedua, prosedur keberatan melalui gugatan IGAP ke petun berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Baiklah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.